Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan mereview Toyota Yaris tahun 2018 yang versi TRD. Jadi ini merupakan versi facelift dari generasi yang sama, tapi faceliftnya itu hampir menyeluruh untuk bagian eksterior. Bahkan dari fitur keselamatan maupun interior pun juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Tapi untuk sektor mesin itu masih sama. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Nah, pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu. Untuk tampilan bisa kita lihat untuk ini ya, secara menyeluruh aja dia cukup berbeda. Dia lampu mungkin kalau dari samping itu masih kelihatan sama dari yang sebelum facelift, tapi kalau udah dari depan itu terlihat beda. Bahkan lekukan-lekukannya juga sudah berubah drastis, dari grill jadi lebih kecil. Nah, di sini juga udah terdapat proji, tapi projinya untuk Yaris yang ini itu masih halogen, dan di sisi projinya itu ada lingkaran berwarna merah seperti itu. Jadi untuk menambah kesan sporty, karena di mobil ini banyak banget aksen garis-garis merah dari bumper, spion, di belakang pun juga ada side skirt maupun di bumper belakang pun juga ada. Dan untuk DRL-nya ini di sini sudah menyatu, jadi nggak seperti yang sebelum facelift itu kayak tambahan yang cuma segaris gitu doang, kayak aftermarket banyak banget yang jual. Tapi kalau ini udah bentuknya berbeda dan menjadi khasnya dari Yarisnya seperti itu. Lalu untuk logo Toyota seperti di sini, dan di sini ada emblem TRD Sportivo. Untuk aksen-aksennya itu terdapat warna tambahan hitam dan garis warna merah. Kayak ini bumper bawah tuh ada tambahan warna hitam ya. Nanti di belakang pun juga ada, spion pun juga ada, dan itu berbeda dengan tipe E dan G yang dia nggak ada tambahan body kit ya. Jadi TRD ini tipe paling tertinggi di Toyota Yaris. Untuk kap mesin juga lekukannya berbeda, dia ada lekukan-lekukannya lagi. Dan untuk kap mesin di dalamnya engine bay-nya nanti kita akan lihat seperti apa, apakah ada perbedaan. Nah, lanjut untuk bagian samping, seperti yang bilang tadi, samping kalau dari depan sampingnya itu lampunya masih terlihat mirip Yaris yang sebelum facelift ini. Dan untuk bagian spion, dia untuk versi TRD memang warnanya berbeda, jadi hitam glossy, jadi berbeda dengan warna bodinya. Lalu untuk handle pintu itu sudah menggunakan chrome, kalau yang di bawahnya itu masih selaras dengan warna bodi. Lalu untuk di sisi jendela dia sudah terdapat talang air juga, udah bawaan ini. Dan untuk velg itu tipe G dan tipe TRD itu nggak ada perbedaan, dia masih sama. Jadi modelnya nggak ada spesial. Untuk TRD masih sama dengan tipe G yang bawahnya. Di sini emblem dual VVTi. Kalau untuk tipe E dan tipe G itu lampu sen samping ada di fender, tapi kalau untuk TRD dia sudah ada di spion. Jadi cukup banyak juga ya perbedaan tipe G dan TRD. Dan di sini itu udah smart entry, jadi dia nggak perlu kita ingin kunci lagi, tapi cukup gini aja dia. Nah, sudah terkunci, maupun kalau mau buka itu tinggal tekan lagi seperti itu. Dan untuk menyalakan mesin itu juga sudah menggunakan start stop button. Nah, ini seperti yang gue bilang tadi, dia ada tambahan lagi body kit dari depan, samping, dan belakang. Itu di bumper terdapat tambahan, maupun juga di spoiler juga ada perbedaan. Nanti kita coba lihat spoilernya itu kalau dari samping. Dan di sini, nah ini ada stiker TRD Sportivo, ini stiker ya, dan di sini ada aksen merahnya lagi. Di sini hitam plastik gitu. Oke, kita lanjut untuk bagian belakang. Untuk bagian belakang spoiler dia sudah ada tambahan lagi. Dia ini versi TRD Sportivo dan warnanya juga didominasi oleh warna hitam kalau untuk spoiler. Jadi untuk warna bodinya itu cuma ada di sampingnya, dan ini terlihat besar banget. Jadi menurut gue menambah kesan sportinya. Dan untuk antena dia udah menggunakan shark fin, jadi ada di atas itu, bukan di depan. Kaca sudah ada defogger, lalu sudah ada rear wiper, dan di dalam sini juga udah ada lampu remnya. Dan untuk lampu ini dia lampu rem dan lampu malam itu sudah menggunakan LED, tapi untuk rem dan sen dia masih halogen atau bolham biasa. Dan tadi ya lanjut dari depan dan samping, di sini juga masih ada aksen, ada warna hitamnya juga. Lalu di sini aksen merah, dan di sini emblem TRD Sportivo. Di sini emblem Yaris dan 2 buah parking sensor, tapi tidak terdapat rear kamera parking. Dia cuma ada 2 buah sensor doang, sensor parkir. Lalu untuk bagian bawah lagi, di bawah sini juga terdapat body kit dan emblem TRD Sportivo. Lalu untuk knalpot dia sudah diberi finishing warna chrome, dia ada di sisi sebelah kanan. Jadi untuk eksterior memang terdapat penyegaran ya, terutama dari lampu belakang pun juga, yang biasanya model sebelumnya itu gede ke bawah. Nah, ini kalau yang sekarang itu ditarik ke samping, dan ya seperti ini untuk tampilan eksteriornya. Oke, kita beralih untuk sektor mesin. Sektor mesin dia masih menggunakan mesin yang sama dengan generasi atau versi sebelum facelift. Maksud saya versi sebelum facelift ini
dimana masih sama dengan Yaris yang tahun 2016 yang mengalami minor change, dan ini mesinnya sudah bukan 1 NZ lagi tapi udah menggunakan 2 NRFE dual VVTi, dan memang horsepower-nya lebih turun dibandingkan mesin yang sebelumnya, tapi untuk efisiensi itu lebih baik daripada mesin yang sebelumnya dan nggak terlalu signifikan berpengaruh di powernya, jadi masih tetap bertenaga. Ini mesin yang mampu menghasilkan daya sebesar 107 PS dan torsi sebesar 140 Nm, dimana itu memang di bawah pesaingnya, tapi menurut gue itu cukup. Untuk kap mesin dia sudah dicat, tapi catnya ini menurut gue nggak terlalu rapi. Ini di sini masih ada bagian yang belum tercat, ini tercat, dan sudah terdapat peredam di bagian sini ya kap mesinnya. Relay dan fuse-nya, lalu cover mesin ini menggunakan cover juga, dan warnanya ini berbeda ya daripada cover yang lainnya. Biasanya cover lainnya warna hitam, ini untuk bagian mesinnya itu covernya warna silver. Itu kalau dari sektor mesin. Oke, kita lanjut untuk ke bagian interior. Untuk interior dari sisi pengemudi dulu ya, dia posisi setirnya itu pengaturannya masih tilt doang, dia belum bisa teleskopik. Ini kita nyalain aja biar nggak berisik. Nah, dan untuk lampu, jadi dia di sini bisa kita atur secara manual leveling lampunya, biar ketinggian lampunya itu mau seberapa itu bisa kita atur. Lalu di sini sudah memakai engine start stop button. Nah, di sisi setir dia sudah mendapatkan pembaruan, yaitu berupa tombol-tombol yang menurut gue ini menambah kesan mewahnya lagi, dan setirnya itu juga sudah dilengkapi dengan kulit, jadi empuk. Dan di mobil ini dia sudah menggunakan 7 airbag, dan sudah ada lagi pembaruan dari segi joknya. Joknya itu dirancang untuk mengurangi cedera leher. Jadi untuk jok itu terdapat pembaruan juga, dan untuk posisi duduk bisa gue bilang nyaman. Bantalannya gede banget sampingnya, jadi enak. Lalu untuk apa ya, posisinya tuh enak aja gitu loh, jadi pas gitu loh. Kayak di sininya ada lekukan yang membuat badannya jadi enak untuk mengemudi. Lalu untuk di TRD itu sudah mendapatkan pedal shift, jadi ini yang percepatan udah CVT Matic ya, dan di sini ini sudah terdapat pedal shift, dan itu hanya ada di versi TRD Sportivo. Dan di dashboard itu sisi kanan kiri depan ujungnya terdapat tweeter juga, dan di sisi pintu ya, kita belum bahas sisi pintu, dia di sini terdapat, nah kita bahas dari atas ya, ini bahannya masih hard touch. Lalu untuk handle itu sudah dilapisin warna silver. Di sini terdapat lapisan kulit dan jahitan berwarna merah. Lalu di sini ada kontrol untuk melipat spion dan juga retract-nya. Di sini ada power window, dan yang auto itu baru dari sisi pengemudi. Dan di sini juga ada power door lock, lalu untuk mengunci power window dari sisi lain. Dan AC ini juga terdapat garnish silver ya, warna silvernya. Di sini ada tombol untuk mematikan vehicle stability control. Lalu yang menarik di sini ada eco mode dan ada sport mode. Jadi respon gasnya akan berbeda ketika kita menggunakan mode yang berbeda ini. Kalau yang sport mode pastinya lebih responsif lagi. Lalu di sini terdapat tempat untuk penyimpanan, dan di bawah sini ada untuk membuka kap mesin dan untuk membuka tangki bensin, dia ada di bawah. Dia pedalnya masih menggunakan karet ini kalau di sini. Nah, kalau dari sudut sebelah situ, panel tengah bisa kita lihat dia head unitnya sudah touchscreen, dan kontrol untuk head unit untuk driver nggak perlu kesini, dia sudah ada di sisi setir. Dan untuk AC dia ada di bawah head unitnya. Lalu untuk kontrol AC itu sudah digital, dan ini sudah climate control juga. Lalu yang menarik di sini tombolnya itu pencetannya seperti ini, bukan yang puter-puter lagi, tapi untuk tipe G dan E itu berbeda. Jadi dari penampilan AC pun ada perbedaan untuk di tipe E dan G dan TRD. Namun untuk fitur keselamatan kalian nggak perlu khawatir, karena di semua tipe itu sama, dari hill start assist, ABS, EBD plus BA, vehicle stability control, itu di semua tipe ada. Jadi nggak perlu untuk mengambil tipe tertinggi, hanya perbedaannya mungkin di segi ya kayak tambahan fog lamp. Kalau tipe E nggak ada fog lamp, lalu fitur body kit, dan ini panel speedometer itu juga berbeda. Nah, ini di panel tengah sini bisa kita lihat dia ada 2 buah cup holder di depan sini. Lalu untuk power outletnya itu berada di samping ini handbrake, dan handbrake-nya ini masih belum e-brake ya, jadi masih model lama. Di sini juga ada pocket kecil, lalu di sini ada tempat penyimpanan juga. Dia
bisa gue bilang cukup sempit ya, tempat penyimpanan di tengah ini dia agak mepet gini lah, nggak terlalu lebar. Nah, buka untuk yang laci ada di sini, ini udah soft opening. Jadi ini apa ya, lebih mewah lagi. Dan untuk dashboard itu bahannya masih hard touch, belum ada soft touchnya. Lalu di tengah sini juga sudah ada lapisan warna silver, lalu di sini juga terdapat warna silver lagi. Nah, untuk headroom itu dia menurut gue masih cukup luas, masih ramah. Yang tinggi pun juga menurut gue masih cukup aman ya. Nah, di sini dia pegangan tangannya sudah retract, dan di sini juga terdapat vanity mirror, tapi belum termasuk lampunya. Dan warna interior itu dari sisi plafon maupun dashboard itu warna hitam, didominasi oleh warna hitam. Setir juga, tapi jok di sini belum kulit. Dan untuk seat belt itu sudah ada height adjustmentnya juga, jadi bisa diatur ketinggian dari seat beltnya. Dan ini seat beltnya sudah 3 poin. Lalu jok juga sudah isofix. Nah, untuk pengaturan jok dari sisi pengemudi itu bisa diatur ketinggiannya. Jadi, dan ini kalau dipendekin itu kita berasa bawa mobil sport banget. Jadi ini pendeknya cukup pendek. Kalau ditinggiin bagi yang belum pengen lihat ujungnya, kalau bawa itu bisa ditinggiin dan tingginya tinggi banget. Jadi bisa kelihatan banget. Bahkan ini masih terus. Nah, ini baru mentok ya segini. Tapi untuk setir dia masih tilt doang, belum teleskopik. Jadi nah ini masih bisa naik turun doang, belum teleskopik. Dan untuk lampu dia sudah ada mode auto, tapi untuk wiper belum. Nah, untuk speedometer ini tampilannya menarik banget, di sini lengkap banget. Jadi untuk di sisi pengemudi dan penumpang depan itu di jok samping terdapat airbag. Nah, sekarang kita langsung coba nyalain ya. Kita lihat di panel sini ada informasinya apa aja. Dan dia itu sekarang sudah ada animasi Yarisnya untuk saat dinyalakan. Dan di sini sekarang kita lihat kalau ngubah itu nggak perlu nyari pencetan yang ada di sini, tapi cukup di sini aja. Dia sudah ada average kilometer per liter, total yang kita habiskan untuk menyetir itu berapa jam, average BBM-nya berapa. Terus untuk mengisi bensin itu kita udah jarak untuk mengisi bensin sampai habis itu tinggal berapa kilometer lagi. Nah, di sini kita bisa lihat tripnya, average-nya untuk konsumsi BBM 10,4 km per liter. Total yang dihabiskan sini udah 2 jam. Dan yang menarik di sini ada informasi berkala penghematan Eko selama trip itu berapa rupiah per konsumsi. Jadi dia bisa tahu kalau kita nyetirnya seperti apa itu menghemat sebesar berapa rupiah. Ini karena pintu depan dibuka ya, jadi untuk bagian baris kedua dia legroomnya cukup luas. Memang kalau Yaris itu dari generasi sebelumnya, legroom untuk baris kedua memang terlihat lebih luas, dan memang sampai yang sekarang pun juga masih luas. Apalagi panjang mobil ini itu lebih panjang daripada yang sebelum facelift. Ini panjangnya 4150 mm kalau tidak salah, seperti itu. Dan untuk ini handle tangan juga sudah retract sama seperti yang di depan. Lalu pilar samping B dan C juga warna hitam, bahkan pilar C yang di luar pun juga dilapisin warna hitam ya dia. Nah, untuk di headroom dia masih tersisa cukup banyak. Namun untuk baris kedua ini yang menjadi problem di tengah. Jadi kalau saat kita di belakang bertiga, yang di tengah itu legroomnya cukup terhalang akibat armrest yang di baris pertama ini itu mundur sekali. Dan sebenarnya kalau tadi bawa di depan pun ini nggak berfungsi karena posisinya mundur banget dan nggak bisa diatur untuk maju mundur ya. Itu disesuaikan juga dengan posisi duduk gue ya. Jadi kalau posisi duduk gue segitu, tapi tangan masih nggak nyampe untuk bisa di armrest ini. Dan untuk pocketnya dia cuma ada di sisi kirinya, yang di sisi kanan nggak ada. Dan ini bahan joknya masih sama seperti yang di depan, jadi motifnya sama. Dan di sini sudah ada seat beltnya 3 juga, dan joknya sudah isofix. Dan lampu baca juga terdapat di tengah sini ya, sini udah ada. Itu aja kalau dari baris kedua. Sekarang kita coba tengok sektor bagasinya seperti apa. Nah, untuk sektor bagasi dia sudah dilengkapi dengan tray di atasnya, dan juga kapasitas bagasi memang tidak terbesar di kelasnya, namun cukup untuk membawa kebutuhan sehari-hari saat berpergian dekat maupun jauh. Ya oke guys, lanjut untuk sektor kaki-kaki. Sektor kaki-kaki Yaris ini dia depan belakang udah menggunakan disc brake, lalu pengereman sudah menggunakan ABS EBD plus BA. Dan itu udah ada di semua tipe ya, yang seperti yang gue bilang dia fitur keamanan di semua tipe nggak ada perbedaan. Namun perbedaannya ada di disc brake. Kalau di tipe G dan E itu belakang nggak disc brake, tetap tromol. Tapi kalau di tipe TRD itu belakangnya sudah disc brake. Jadi perbedaannya hanya di situ. Dan diklaim bahwa yang versi facelift ini memiliki
karakter suspensi yang lebih rigid daripada sebelum facelift, dan juga peredamannya itu lebih baik daripada yang sebelum facelift. Jadi sudah banyak banget perubahan dari segi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Itu banyak banget di Yaris ini daripada yang sebelumnya. Ya oke guys, jadi sekian untuk video review Yaris. Jadi ini merupakan unit yang sedang dijual, kilometernya baru 1900, jadi masih dikit banget kilometernya. Dan kesimpulan gue untuk Yaris, memang mungkin bukan selera banyak orang ya dari tampilan, tapi untuk fitur keamanan dan bahkan fitur kenyamanannya itu sangat banyak banget di upgrade dari versi sebelumnya. Kayak seperti jok, bahkan itu diperbarui untuk mengurangi cedera di leher saat terjadinya tabrakan, dan airbag juga udah ada 7 buah, lalu hill start assist, terus traction control, dan itu segalanya udah ada di mobil ini. Itu menurut gua udah cukup baik. Jadi tapi kenapa yang disayangkan itu belum ada rear kamera parking, itu aja sih. Gue suka dengan fitur yang ada di Yaris ini, desain cukup suka lah, nggak terlalu suka banget, itu aja. Tapi kalau disuruh milih, gue tetap milih Mazda 2. Itu aja untuk video review kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Untuk kalian yang minat dengan unit ini, kalian bisa langsung hubungi Boy Automobilindo, entar Instagramnya ada di sini atau di description. Dan itu aja, tetap stay safe dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya.